Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya. Saat ini saya sedang berada di wilayah Cirebon. Saat ini saya sedang dalam perjalanan untuk menuju Masjid Sang Cipta Rasa, yang berlokasi berdekatan dengan Kasepuhan Cirebon. Masjid ini menawarkan suasana yang tenang dan damai, cocok untuk berdoa, bermeditasi, dan mencari ketenangan. Nikmati kebersamaan dengan Allah. Masjid merupakan suatu bangunan gedung atau lingkungan yang berpagar sekeliling, yang didirikan secara khusus sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya untuk mengerjakan sholat. Istilah masjid berasal dari kata sajadah yasjudu yang berarti bersujud atau menyembah. Nama masjid ini nyaris tidak dikenal sebab orang lebih mengenalnya sebagai Masjid Sunan Gunung Jati. Lantaran masjid ini terletak di sekitar kompleks pemakaman Sunan Gunung Jati di Desa Astana Gunung Jati, Kecamatan Cirebon Utara, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Masjid Cipta Rasa Cirebon. Kehadiran Masjid Agung Sang Cipta Rasa memang tidak dapat dilepaskan dari kehadiran Syarif Hidayatullah, seorang daik mubalik dalam barisan Wali Songo yang bertugas menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Barat, khususnya di Cirebon. Setelah ia wafat, namanya lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, karena ia bermakam di sebuah bukit yang oleh penduduk setempat disebut Astana Gunung Jati. Masjid ini dibangun pada tahun 1480 atas prakarsa Nyi Ratu Pakungwati dengan dibantu oleh Wali Songo dan beberapa tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Dalam pembangunan masjid ini, Sunan Kalijaga mendapat penghormatan untuk mendirikan Soko Guru, tiang utama, yang dibuat dari kepingan-kepingan kayu, kemudian disusun atau diikat hingga menjadi sebuah tiang yang dinamakan atau terkenal sebagai Soko Tatal, yakni tiang yang terbuat dari tatal atau serpihan kayu. Masjid Sang Cipta Rasa ini terletak di bagian timur Pungkuran sebagai bagian dari Pasembangan dan berada di bawah pengawasan Kasultanan, Kanoman, Cirebon. Takmir masjid ini berjumlah 12 orang yang pengangkatannya melalui prosedur kesultanan dan dengan segala tradisi yang sampai sekarang masih berjalan. Ke-12 orang itu dibagi dalam beberapa penugasan, 5 orang tenaga pemeliharaan, marbot, 4 orang petugas muazin, 3 orang khatib ditambah seorang penghulu atau imam. Kecuali penghulu ini, mereka bertugas secara bergilir setiap minggu 1 orang untuk 1 bagian, penugasan. Dilihat dari bentuk kubahnya, memang tidak terlalu istimewa karena bentuknya hampir sama dengan rata-rata masjid kuno di seluruh Nusantara, yakni berkubah limas, piramida. Tetapi, jika Anda masuk ke dalamnya maka akan Anda jumpai corak arsitektur yang didominasi warna Tiongkok. Seluruh dinding masjid dihiasi porselen buatan Tiongkok yang berbentuk piring warna merah dan biru. Konon, hiasan piring-piring porselen itu dibuat pada masa dinasti Ming. Tidak perlu heran, istri ketiga dari Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati adalah putri seorang kaisar Tiongkok yang bernama Ong Tin, kemudian berganti nama menjadi Nyi Ratu Rara Sumanding. Pemikahan itu sendiri terjadi pada tahun 1481 M, yakni 1 tahun setelah pembangunan Masjid Sang Cipta Rasa ini. Masjid juga berperan sebagai pusat pendidikan agama dan pemahaman Al-Quran. Dalam masjid, tersedia program pengajian dan pengajaran Al-Quran yang membantu umat muslim mempelajari ajaran Islam secara mendalam. Selain itu, adanya pengajian di masjid juga memungkinkan umat untuk berdiskusi dan bertukar pengetahuan tentang agama. Hal ini membantu memperluas pemahaman agama dan memperkuat keyakinan spiritual. Demikian yang dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan atau kekeliruan mohon dimaafkan. Jangan lupa, like, share dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.